Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempraktikkan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Tahap pertama saya akan melakukan produksi. Di sini saya akan memproduksikan Nutrijel dan saya akan membuat agar-agar. Bahan-bahannya yaitu Nutrijel, gula, dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kasasabela. Saya akan mempresentasikan untuk membuat sebuah gambar yang akan dijual. Gambar tersebut dapat menjadi pajangan atau hiasan dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Alevi, kelas 5B. Saya akan membuat kegiatan ekonomi produksi, membuat chicken katsu. Bahan-bahannya adalah dada ayam fillet yang sudah dipotong, tepung bumbu, telur kacang, garam, lada, dan tepung roti. Pertama-tama kita taburi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan merefleksikan perasaan saya ketika mulai merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga penerapan teknik kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran. Yang pertama, saya merasa tertantang karena harus memasukkan unsur-unsur diferensiasi baik konten, proses atau produk, dan juga penerapan teknik KSE, kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran. Yang awalnya terasa memang sulit. Ternyata jika kita mau berupaya, kita akan menemukan jalan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua, tentu saja saya merasa senang karena saya sebagai guru berusaha dalam memfasilitasi potensi masing-masing murid saya yang berbeda-beda. Mereka mempunyai keunikan dan kekuatan masing-masing. Yang ketiga, dalam mempelajari hal ini, saya menggunakan 3 diferensiasi dalam pembelajaran. Kali ini khususnya pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 5, tema 8 tentang kegiatan ekonomi. Adapun diferensiasi yang saya terapkan pada proses pembelajaran ini yaitu yang pertama yaitu diferensiasi konten. Pada diferensiasi konten, murid diberi kebebasan untuk menentukan sumber daya alam di sekitar yang diolah sebagai suatu kegiatan produksi. Lalu saya sebagai guru memberikan panduan tentang langkah-langkah tugas yang akan diberikan di kelas dan juga saya mengupload langkah-langkah tersebut di classroom untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan minat, kesiapan murid, dan bakat mereka. Pada diferensiasi proses, saya sebagai guru juga memberi kebebasan kepada murid saya untuk mengolah sumber daya alam yang ada berupa barang yang akan diproduksi. Jadi barang yang diproduksi itu boleh berupa makanan, boleh berupa minuman, kerajinan tangan, lukisan, dan lain-lain. Sesuai dengan minat, bakat mereka. Setelah itu murid saya juga harus menuliskan atau nanti membacakan atau memvideokan langkah-langkah yang sudah mereka lakukan dalam tahap pengolahan, yaitu dalam proses produksi. Lalu mereka lanjutkan dengan melakukan kegiatan distribusi
baik kepada keluarga, kepada teman, atau kenalan yang lain, dan juga bermain peran dalam menerapkan kegiatan konsumsi. Selanjutnya, pada diferensiasi produk, itu tampak dari produk yang dihasilkan oleh murid-murid saya. Produk mereka sangat beragam, mulai dari makanan, minuman, kerajinan, hasil olahan mereka sendiri, baik secara individu maupun kelompok. Mereka membawa hasil produk mereka ke sekolah dan bermain peran di dalam kelas untuk melakukan kegiatan konsumsi dan distribusi. Nah, penilaiannya juga meliputi penilaian proses dan inovasi dan bentuk. Penjelasan juga dapat berupa laporan atau PPT atau video yang diupload di Classroom, kemudian dipresentasikan di kelas menggunakan media Infocus. Adapun KSE, kompetensi sosial emosional yang coba saya terapkan pada pembelajaran tersebut yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Adapun pembelajaran yang didapat CGP dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan penerapan KSE adalah yang pertama, saya bisa belajar memetakan kebutuhan belajar murid saya berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid saya baik secara auditori, kinestetik maupun visual, dan berupaya memfasilitasi murid saya sesuai kebutuhan belajarnya. Yang kedua, saya belajar untuk membuat RPP yang memasukkan unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE yang tepat. Yang ketiga, saya juga belajar bagaimana menyusun media pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan masing-masing murid. Dan yang keempat, saya belajar tentang bagaimana mengolah sosial emosional dan berusaha untuk lebih among kepada murid dan berusaha juga membuat suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan di kelas. Dan selanjutnya saya akan coba selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional dalam setiap pembelajaran dan mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi menerapkan pembelajaran yang lebih baik dan selalu berpusat kepada murid. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.